Assalamualaikum semuanya, balik lagi di video Albiru Crafts. Kali ini kita lagi bikin buket coklat Silver Queen. Di pesan customer itu ada 4 ya, dia mau minta 4. Nah kebetulan varian rasanya ada 2, almond sama yang original. Aku bikin ini dibonusin bunga. Customer itu terima-terima beres lah katanya. Enak ya kalau kita ketemu sama customer yang terima beres aja. Terus nggak ribet-ribet, langsung transfer atau langsung set, no drama-drama. Itu menurutku rezeki juga loh dari Allah. Pertama-tama coklatnya itu kita kasih tusuk sate kayak gini ya guys, dan juga diisolatif biar lebih kokoh. Nah langsung aku mau tes. Kita tes ke kardusnya. Sekalian juga aku mau mengira-ngira rangkaiannya seperti apa, biar lebih estetik gitu. Sebagai tukang buket, floris lah. Masa tukang buket sih? Enggak, itu jari kelingkingku kenapa? Bikin salpok aja. Oke, sebagai kang buket lah ya. Kita itu harus pintar-pintar merangkai rangkaian bunga ataupun coklat kayak gini biar lebih enak dipandang. Ini kenapa aku kasih tusuk sate untuk kedua kalinya, karena aku tadi pas waktu merangkainya itu tidak kokoh guys, dia itu masih oleng. Sedangkan ini kan beratnya 58 graman ya. Kalau oleng dikit bisa patah ataupun bisa rusak lah ini tusuk satenya. Jadi kita kasih 2 aja. Sebenarnya di marketplace ataupun jualan offline juga ada yang jual tusuk sate dari ini lebih tebal deh, lebih besar dari yang ini kan kecil-kecil ya. Sama-sama dari bambu lah kayaknya tuh. Cuman dia diameternya tuh lebih besar. Nah, salpok sama mejanya karena pakai kain. Aku tuh takut di kamera dia kayak mengganggu pemandangan, jadi aku rapi-rapiin. Oke, aku tusuk dulu untuk rasa originalnya, kemudian kiri kanannya tuh rasa almond warna pink. Buket Silver Queen ini itu best seller ya di aku. Emang sih best sellernya aku itu kan nggak sebanyak floris yang lain ya, atau tukang buket yang lain. Cuman kita jadi manusia itu harus banyak bersyukur lah. Kalau di aku lakunya yang segitu ya segitu. Bagian yang agak rumit ketika kita merangkai buket coklat ini adalah ketika kita masangin rangkaiannya ini, apakah kardus kartonnya ini akan berdiri dengan tegak, dengan aman atau tidak. Kemudian bagian depannya itu kan masih ada yang space kosong, kita kasih bunga. Karena bunganya promo, jadi kualitas bunganya aku pilih yang standar. Terus aku karena kurang rapi, bagian bawahnya aku potong-potong dulu. Bagian bawahnya tuh agak bolong ya guys, jadi masih bisa dirata-ratain, digunting-gunting. Nah dia bisa berdiri kan? Dia bisa berdiri guys. Jadi beberapa pembuket itu bilang buket yang bagus menurut mereka itu bisa berdiri tanpa dipegang. Jadi ketika kita mau simpen, customer mau simpen di lemari atau di etalase, buketnya tuh nggak perlu bantuan apapun, dia bisa tegak berdiri. Nah itu fungsinya. Kedua fungsinya kenapa harus buket itu harus berdiri selain untuk dipajang. Ya begitulah guys, aku alasan yang selanjutnya tuh terserah kalian lah buat apa. Yang jelas kalau dari aku mungkin lebih enak pas kita naruh dipajang itu dia nggak telentang, nggak jatuh-jatuh.
Kemudian kita kasih bunganya warna pink juga. Ini part aku masang tangkai untuk kartu ucapan. Bentuknya love. Suka deh aku. Oh ya guys, kalian harus bersabar karena ini video durasi panjang. Jadi aku cuap-cuap itu cukup lama. Aku pun sambil mikir ini mau ngomong apa selanjutnya ya, biar nggak krik-krik. Soalnya audio asli dari video ini itu hujan. Jadi daripada penontonku itu ngamuk-ngamuk dengar suara berisik, karena aku sering upload video panjang itu nggak ku edit suaranya. Nah kali ini aku bertekad ya udahlah, sekarang aku mau edit suaraku untuk mengisi ketika aku mau merangkai ini. Siapa tahu kan ada yang nonton terus merasa wah aku kayak berasa ditemenin aku bikin buketnya kayak gitu, sambil juga buat belajar ya. Nah dalam membuket itu merangkai bunga itu part terpenting. Aku minta maaf lah buat kalian, skill mengambil gambarku itu emang bener-bener bad ketika aku lagi editing kayak gini. Kok angle-nya salah ya? Next deh, aku mencoba untuk bikin video lebih baik lagi ya dari ini. Nah untuk sekarang kalian nikmatilah real time-nya aku membuat buket ini. Oh ya, yang penasaran warna putih-putih yang depan tadi aku rangkai itu apa? Itu adalah bunga Caspea warna putih. Sebenarnya aku punya baby bread ya. Nah, berapa bulan yang lalu, sekitar tahun kemarin lah 2023, aku 4 kali order, bukan satu kali lagi, 4 kali order. Order yang pertama baby breadnya aman. Order yang kedua mulai nih masuk musim hujan, dia lembab dan dia jamuran. Aku nggak tahu cara menyelamatkan ini baby bread ya, jadi aku buang banyak, itu berapa ratus habisnya. Pesen yang ketiga sama jamuran juga, yang terakhir ini jamuran juga. Pas aku buang ke tong sampah kan itu terbang ya sampai ke halaman tetanggaku terlihat ini baby breadnya masih bagus gitu kan, karena dia juga crafter atau pembuat kerajinan, dia ngerti ini barang masih bagus, dikembaliin lah ke aku lagi live waktu itu. Terus dia bilang katanya barangmu ini bagus bunganya, kenapa dibuang-buang? Kataku kemarin ini tuh jamuran makanya aku buang-buang. Ternyata pas dikembaliin itu jamurnya udah mengering, walaupun kualitas baby breadnya jelek tapi masih bisa dipakai. Dari situlah aku merasa kayak aku buang-buang uang nih kemarin. Jadi baby bread yang bakal aku order next kalau ada rezeki, walaupun gimana pun keadaannya tuh aku bakal berusaha untuk selamatin. Doain ya teman-teman, murah rezeki. Oke, part di sini kita lagi pasang kertas tisu. Kertas tisu ini tuh aku sengajain banyak biar lebih mengembang. Biasanya cuma 3 aku pasang, tapi bisa dipasang juga 4 atau 5 tergantung dari area depannya itu berapa panjang lebarnya. Ini kebetulan kayaknya lebarnya agak banyak, jadi bisa dikasih banyak lah. Dan itu cantik banget kan. Belum dikasih wrapping aja itu udah mekar gitu loh. Nah untuk pembuket, setuju atau enggak kalau kalian itu lebih enak ngeliat yang mekar-mekar mengembang kayak gini? Aku pribadi suka banget. Aku suka dan aku punya tokoh pembuket yang masih hidup ya, tokoh ini yang jadi inspirasiku membuket. Karyanya bagus-bagus dan semua pembuket pemula dan yang lama juga pasti kenal sama nih orang. Cuman aku nggak sebutin lah orangnya siapa. Dia di aplikasi Pink sangat-sangat banyak yang like, populer sekali. Bahkan yang di daerahku pun dia pasti patokannya ke sana. Karya-karyanya itu lebih banyak niruin ataupun inspirasinya dapatnya dari kakaknya ini. Dan kakaknya ini ramah banget. Aku berapa kali DM, asik banget orangnya. Dan juga informatif, nggak pelit ilmu. Di kita komen pun dia aktif bales. Kalau aku sendiri bahkan yang jarang dikomenin ataupun jarang komen punya orang, kadang buka aplikasi Pink itu jarang. Jadi kalau orang mau interaksi nge-like fotoku ataupun ngasih komen, males duluan karena aku jarang aktif.
nggak bales komen orang, nggak nge-like balik. Tapi kakak yang satu ini mungkin dia sudah mengerti namanya pangsa pasar online ya, jadi harus ramah di situ. Oke, balik lagi ke kerjaannya aku ini lagi memotong cellophane yang aku pakai ini yang soft pink. Soft pink ini best seller ya Besti. Jadi kalau kalian nonton sampai menit ini berarti kalian mau belajar orangnya. Sampai menonton sampai menit ini tuh kalian mau belajar. Jadi aku kasih tahu. Warna-warna yang best seller itu adalah warna-warna yang sedang aku pegang sekarang salah satunya. Yang kedua itu hitam. Hitam itu nggak pernah bakal apa sih namanya pasti nggak akan lekang oleh waktu. Warna hitam, terus warna biru, pink, hitam, biru sama putih. Yang paling best seller itu hitam. Sempat ya waktu musim wisuda tahun lalu warna hitam itu jadi kayak habis, benar-benar habis. Kan pembuket itu banyak ya se-Indonesia Raya, se-Nusantara. Bahkan di tempatku aja tuh kalau lagi musim wisuda yang bikin buket dadakan itu termasuk yang jadi guru di sekolahnya juga jadi pembuket dadakan. Karena semua orang bisa bikin, semua orang bisa beli bahan bakunya. Yang membedakan pembuket profesional sama yang musiman adalah pembuket profesional itu pertama karyanya itu sudah beda banget hasil karyanya. Cantik, buketnya itu benar-benar kayak ada khasnya gitu loh. Kemudian dari packingnya, kemudian dari isi rangkaiannya udah spesial. Itu kalau profesional. Tapi kalau awam, mereka itu emang menargetkan yang apa ya? Kalau pembuket profesional itu bilang itu memang harganya tuh benar-benar diturunin banget karena mereka itu memang menjual bahan ya. Untuk jasanya mereka ambil kecil, untungnya mereka nggak banyak, yang penting laris. Dan itu nggak salah di dunia perdagangan ataupun perbuketan, itu nggak salah. Yang pro udah punya harganya sendiri, yang awam juga punya harganya sendiri. Mereka sendiri bisa ngitung budget untuk pemodalannya, kemudian harga jualnya sekian. Kalau aku pribadi, aku nggak merasa pro, tapi aku nggak merasa awam. Jadi kadangkala aku merasa emang mahal jualanku, cuman yang jelas aku jualnya itu kan kreativitas ya. Jadi apapun yang kalian request aku bisa mewujudkan meskipun ya masih revisi sana sini. Tapi yang jelas servisnya kita itu harus ditingkatin. Kalau kita pasang harga sekian, kalau kita mau harga murah ya udah jujur aja kualitasnya seberapa gitu kan, bentukannya kayak mana. Dan haram hukumnya ya bagi pembuket, haram hukumnya untuk memasang foto karya orang lain dan mengaku itu jualannya dia. Dan ketika customer mau beli, barangnya itu beda sama yang ditawarin. Sebenarnya aku juga kalau misalnya aku foto terus kemudian aku pasang harga, buket yang aku bikin yang baru tidak akan sama persis sama yang dipoto sebenarnya ya. Tapi yang jelas aku punya ciri khas yang bakal sama di foto yang sebelumnya sama yang karya selanjutnya. Nah, kalau yang ngambil foto orang lain kemudian dijadiin barang dagangannya dia, dianggap barang dagangannya dia, terus ketika bikin pasti beda, itu kan jadi kayak gimana gitu sama pembelinya. Pembeli aja itu bakal kayak, kok melencengnya jauh ya, harganya mungkin lebih murah tapi melencengnya biasanya lebih jauh karena jujur ya pas musim wisuda apalagi ya bahan baku itu bakal naik 2 kali lipat dari musim-musim bulan sebelumnya. Ada 4 musim yang bakal laris manis orang jual buket. Yang paling puncaknya tuh emang wisuda, tapi sebelum-sebelumnya itu masih ada kayak misalnya bulan Februari itu Valentine, bulan akhir tahun itu ada Hari Guru sama Hari Ibu. Nah, 4 musim ini biasanya puncak. Kalau bulan-bulan yang selanjutnya itu biasanya hari-hari spesial yang jarang-jarang. Kayak ulang tahun, kalau misalnya deket kampus tapi lebih sering. Kalau kita jualannya yang deket-deket kampus itu bakal lebih sering dapat orderan. Karena bakal ada yang seminar, nggak nentu tanggalnya, nggak paten. Kalau wisuda itu kan pakem ya, bulannya itu mulai dari bulan 5, bulan 6 itu pasti ya, bulan 7 itu
pasti rame. Oke. Aku di tahap sudah masuk bikin layer ke-4 ya guys ya. Yang mau belajar wrapping sebenarnya kalau nonton video ini tuh mungkin tidak bisa, karena kameranya itu tidak menampakkan aku ngapain, aku nyubit-nyubit. Aku pasrah deh sama footage ini. Kalian nonton dan ambil apa yang bisa kalian ambil untuk buket kalian ya. Buruk banget. Aku sambil ngomong ini, sambil ngedit, sambil rekam suara itu kayak ngeliatin, ya Allah, harusnya aku masih bisa lebih bagus lagi. Kenapa? Aku mikir apa sih waktu itu ngerekamnya sampai gini amat. Nah, next order lah. Aku bakal meningkatkan ya wrappingnya itu. Karena kunci terpenting ketika kita belajar membuket itu emang belajar wrappingnya dulu. Belajar pitanya mudah, ngerangkainya juga termasuk bagian dari wrapping ya. Sebelum wrapping kan ngerangkai itu ada beberapa pembuket yang bilang itu penting juga, bahkan sampai ada yang kursus. Aku pribadi dulu itu sempet pengen, jadi kalau ada untung tuh aku sisihin buat suatu saat aku bakal kursus. Dilalahnya ya guys, ini pakai bahasa Jawa lagi. Aku bukan orang Jawa ya sebelumnya, tapi aku ngerti pakai bahasa Jawa. Dilalahnya guys ya, manusia ini kan naik turun. Jadi tahun kemarin itu aku jaya banget dalam usaha perbuketan. Tapi Allah berkehendak lain, mungkin aku disuruh untuk banyak istirahat kali ya. Jadi aku slow-slow aja. Sebenarnya aku ngejar target, cita-citaku tuh banyak dan tinggi, dan aku pengen ngasih kebaikan dan keberkahan kepada semua orang yang ada di hidupku dari usaha ini. Dan aku bercita-cita itu, mau nangis nih ceritanya. Aku banyak cita-citanya ya guys ya, pengen usaha ini berkembang. Cuman ya Allah, ujiannya hidup. Aku pengen kalian mendoakan aku juga kalau kalian nonton sampai detik ini. Aku pengen didoain kalau aku pengen ujiannya itu segera diangkat. Aku pengen hidupku dipermudah. Dan emang ini ujian ekonomi ya guys ya. Kalau ngomong masalah modal, masalah apa, sangat riskan untuk usaha apapun. Jadi kalian yang merasa di bawah sekarang, kita gak sendirian. Aku yakin di luar sana tuh masih banyak yang kurang beruntung. Tapi yang jelas mereka menghadapinya dengan tabah dan kuat. Nah, kalian juga harus kayak gitu ya guys ya. Dunia ini emang sementara. Kita harus kuat. Dan sakit pun sementara guys. Aku jamin apa yang aku alamin dan kamu alamin sekarang di bawah, dan merasa sendiri, merasa kayak berjuang sakit sendiri, tenanglah guys ya, Allah gak bakal ninggalin kita. Aku ngomong ini juga untuk mensugesti diri aku ketika aku ngerasa ngedown. Membuat down, punya usaha, membuat apapun selain buket ya, pasti ngalamin fase ini. Aku berdoa untuk kita semua biar apapun yang kita alamin, apapun yang kita hadapin itu segera Allah angkat segala kesukarannya, dikasih kemudahannya. Aku yakin dan percaya ini ada hikmahnya, ada sesuatu hal yang Allah janjiin untuk kita, untuk lebih baik lagi. Dan ini mungkin cara Allah untuk ngedeketin diri kita ke Allah. Selama ini mungkin kita banyak lalai, kita banyak lupa. Yang jelas ya sedih tuh pasti guys, karena cita-citaku tuh banyak. Dan aku bukannya agak sedikit sombong, tapi mau sombong sedikit. Aku merasa karyaku tuh bagus. Aku punya talent di sini, cuman memang langkahku tertati-tati dan aku sangat kesel dan marah, sebel, jengkel dengan semuanya. Cuman ya udahlah, dinikmatin aja. Karena pada akhirnya apa yang aku ngoyo sekarang ini, pada akhirnya tuh Allah kasih tahu buat apa sih, kan yang penting aku lebih dekat padamu, kayak gitu. Pasti kayak gitu suatu saat, cuman untuk sekarang emang tertati-tati ya guys ya. Aku minta doanya semoga apapun yang kita alamin, apapun yang kita hadapin, segera diangkat segala kesulitannya dan beri segala kemudahannya, amin ya rabbal alamin. Oh ya, untuk di dunia bisnis itu emang kita harus banyak belajar ya guys ya, terutama untuk belajar gimana kita harus menghadapi
menghadapi orang-orang yang merendahkan kita, termasuk orang yang terdekat sekalipun, yang tidak mau mendukung kita pun sekalipun, termasuk orang tua, bahkan yang terdekat pasangan kita. Jadi kita harus kuat. Memang nggak mudah guys, tapi lebih nggak mudah lagi apabila kita nggak melakukan sesuatu yang kita bisa dan kita nggak ikhtiar. Itu lebih nggak mudah karena kita pasti gagalnya. Setidaknya kalau kita mencoba, kita bakal merasakan ada dua hasil, gagal dan berhasil. Dua kemungkinan itu pasti. Tapi kalau misalnya kita nggak mencoba sama sekali, satu kemungkinan itu yang pasti gagal. Jadi jadilah orang yang kuat guys. Kita harus kuat. Oke, untuk proses wrapping atasnya itu tinggal bagian depannya. Bagian depan itu udah ke tahap layer S. Layer S ini biasanya layer ke-67. Ganjil ya guys ya. Karena yang atas itu satu digabung. Jadi layer pertama paling belakang satu, kiri kanan, layer kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, kemudian SS. Ini layer depan itu aku masih pakai yang S ya untuk tipe ini ya. Layer S ini bener-bener cakep guys looknya. Dia ngembang. Tapi ada juga yang pakai layer C. Layer C juga bagus. Dengan catatan dia itu emang bener-bener rangkanya panjang. Nanti aku bakal bikin part menjelaskan bagian itu di next video entah kapan. Kalian pantengin aja tutorialnya dari aku. Ini kalian nonton sampai detik ini aja, denger aku cuap-cuap aja udah bersyukur banget aku ya. Ini kalau nggak salah layer C ya yang bagian bawahnya rencana aku tuh ya. Layer C, layer atasnya S sama Z, kiri kanan S, Z. Kenapa aku bilang S sama Z? Untuk yang awam, itu kalian perhatiin di pola garis emasnya yang selopin itu bentuknya S sama Z loh. Nah, untuk teknik mencubitnya itu memang butuh keterampilan, bukan keterampilannya, butuh latihan. Dan keterampilan itu bakal kita dapat setelah latihan berulang-ulang. Aku aja kalau misalnya udah vakum, misalnya seminggu 2 minggu tidak membuket, itu skill cubit-cubitnya ini agak nurun. Jadi buketnya kadang-kadang kok oleng gitu kan. Jadi harus latihan terus. Memang sih kadang-kadang ini belum ada yang beli, aku bikin terus, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Allah mah tahu. Aku nggak maksud buang-buang uang. Aku juga apa ya guys ya, sedikit berkeluh kesah di sini di video ini. Cuman yang jelas aku berharap apapun yang kita ikhtiarkan Allah tahu, Allah kasih. Setidaknya paling kecil itu dapat pahala deh, paling kecil. Nah, ini yang aku bilang skill video, tag videoku tuh bener-bener emang harus difixkan lagi nanti. Aku nggak ngeh loh waktu aku tag video ini tuh ini bentukannya kayak gini. Ku kira bakal nampak ketika aku lagi bikin bagian rok. Ini kan bagian atasnya udah selesai, sudah dilem-lem bagian atas. Nah bagian bawah itu partnya yang bikin rok. Pertama aku bungkus dulu bagian bawahnya tuh, dibungkus, kemudian baru dibikin rok. Dan proses bikin rok ini agak drama ya guys ya, karena ada salah potong aku. Oke, kita balik lagi ke cerita hidup. Kalian merasa nggak sih ya, semakin kita berusaha itu semakin perjuangan kita itu kayak semakin tinggi ujiannya. Itu yang aku rasain sekarang ya. Berlanjut dari cerita yang tadi soal usaha ini, masih nyambung sama tentang usaha ini. Jadi kalau aku tuh berharap apapun yang orang kasih ke aku, mau jelek mau buruk, itu balik ke dia kan. Nah, aku tuh nggak mau bereaksi apapun yang mau mereka bilang ke aku tentang diri aku, tentang usahaku, tentang apapun yang berkaitan dengan aku berusaha untuk tidak bereaksi karena aku pasrahin ke Allah. Tapi memang pada saat pertama kali aku mendengar bagian yang mereka merendahkan atau menghina ya, bahasa ekstrimnya, itu memang sakit guys. Sampai aku tuh baca, kan kita kalau nonton atau apa baca itu ketemu sama bacaan yang berkaitan dengan masalah kita secara random, bilangnya kayak gini. Pertama itu ada doa
kalau kita nggak terima disakitin sama orang. Hati-hati ya guys ya. Kalian yang menzalimi, yang pernah menzalimi orang lain, hati-hati. Doa ini tuh bukan sangat mengerikan, tapi kalau ketika Allah mengizinkan sakit hatinya itu pindah ke orang yang menyakiti kita, ini ilmu yang nggak bisa diukur sama sains atau logika guys. Ini emang dari Allah sendiri yang bilang kayak gitu. Karena apa yang kita berbuat sama orang lain bakal balik ke kita suatu saat nanti. Jadi ketika kita nyakitin orang, itu bakal balik ke kita tanpa diminta pun sama yang menyakiti gitu tuh, tanpa diminta loh, tanpa dia doa apapun bakal terjadi. Aku sendiri pun mengalami, aku pernah jahat nih sama orang dan aku mengalami sakitnya dia itu, dan sampai aku minta maaf sama orangnya dan aku nggak tahu dia ikhlas apa enggak. Dia sendiri bilang aku lupa, tapi aku waktu itu tidak memaafkan sampai aku doain kamu gini gini gini. Ya dia ngomong jujur ke aku kalau dia itu saking sakit hatinya tuh doa kayak gitu. Yang jelas aku bilang ke dia, doamu terwujud loh, cuman kamu bahagia enggak gitu kan. Enggak, dia bilang, aku malah menyesal kenapa aku sampai semarah itu katanya. Karena emang kita nggak bahagia kalau kita doain orang yang jelek-jelek. Nah itu terjadi juga ke aku yang waktu itu aku menyakiti dia, dan emang aku mengalami apa yang benar-benar dia doain itu aku mengalami. Cuman karena kita udah berdamai ya, kita berdua damai dan kita pun berdamai dengan keadaan yang sudah terjadi, ya sudahlah. Allah lebih tahu, Allah lebih lebih tahu yang terbaik apapun yang kedepannya yang kita alamin, kita mau kita ikhtiarkan. Nah untuk saran aku buat teman-teman, kalian mungkin merasa di atas sekarang, kalian mungkin merasa orang lain lebih bawah dari kalian, tapi itu tidak serta-merta kita bisa seenaknya sama orang lain. Karena contoh deh, ini paling terbaru nih kasus korupsi yang ada di Pulau Bangka. Siapa yang bakal nyangka kalau mereka bakal ketangkep? Aku sendiri, karena aku orang Bangka ya guys, makanya aku ikut-ikutan ngomong. Aku sendiri merasa kayak mereka tuh nggak bakal ketangkep, mereka tuh kuat dekingannya. Orang-orang kayak gitu tuh bakal 7 turunan menguasai Bangka ini. Ternyata Allah berkehendak lain guys. Entah apapun ya, kadang ada kan kejadian besar itu menutupi kejadian yang kecil-kecil di bawahnya. Cuman yang jelas ini menampakkan bahwa tidak selamanya kejahatan yang terorganisir ataupun kejahatan yang kita anggap kita orang tinggi, orang besar, orang kaya itu bakal selamanya tidak tersentuh hukum. Paling kecil hukum karma, paling kecil. Paling besar itu hukum dunia akhirat, hukum dunianya di penjara, akhirnya menderita, kena sanksi sosial, itu paling berat hukumannya. Masih ada di atas langit, ada langit lagi. Kalau dikenang-kenang orang yang menyakiti kita itu banyak banget ya guys ya, tapi buat apa sih? Aku sendiri ya kalau misalnya disuruh untuk membalas, lebih memilih untuk gak usah aku membalas, tapi aku pengen hidupku lebih baik lagi. Kalau bisa lebih baik dari mereka, kalau bisa 100 kali lebih baik dari mereka. Itu aja. Enak banget loh guys. Kalau misalnya orang yang ngerendahin kita sekarang itu kan kondisinya nggak baik, kita angkain 1-100. Kondisi kita sekarang masih di bawah 10. Kondisi dia sekarang udah 80-an. Nah, kalau kita doanya gak usah deh dia dibalas sakit hatinya di kita. Mereka gak pantas merasakan apa yang aku rasakan, karena ujian ini itu hanya untuk orang yang disayang sama Tuhan gitu kan, sama Allah. Nah, mintanya ini aku pengen 10 kali lipat lebih baik dari dia. Jadi kalau dia 80, kita bakal 800 jadinya. Betul apa betul? Betul banget. Tapi yang jelas memang berdamai sama diri sendiri itu emang berat guys. Berdamai sama diri sendiri itu emang berat. Aku sering merasa ngerasa bersalah sama kehidupanku yang sekarang karena berdampak sama anakku. Aku merasakannya ya. Coba dulu kayak gini, coba dulu kayak gitu. Tapi ternyata emang itu tuh cara setan untuk merusak hidup kita. Penyesalan itu memang kita harus ada, terutama ketika kita melalaikan perintah agama
gitu kan, kita harus ada rasa penyesalan, jadi kita tobat gitu. Cuman kalau untuk menyalahkan diri sendiri terus, aku pribadi tuh capek guys. Aku udah menyalahkan diriku sendiri itu udah sejak aku SMA ya, SMP, dan berulang terus sampai aku punya anak sekarang. Aku selalu merasa bersalah, aku merasa gagal, aku merasa ini itu. Dan itu yang bikin mentalku tuh sering kena. Makanya aku jadi pribadi yang kayak meledak-meledak ketika marah. Aku sendiri kalau lagi marah itu lebih suka menyendiri dan gak mau ketemu siapapun. Aku gak mau karena mereka bakal kena. Aku soalnya tantrum. Kalau diibaratkan monster itu kayak Hulk. Jadi aku memilih untuk berdamai dengan diri sendiri dulu. Ketika aku udah damai baru aku bisa balik lagi dan baru bisa diajak ngomong. Kalian mungkin ada usianya ya. Kalau masih muda mungkin nggak bakal merasakan yang aku maksud ini. Tapi kalau misalnya udah usia 30 ke atas, kayaknya udah mengerti deh apa yang aku maksud. Ini video tutorial apa video curhat sih? Iya guys, pokoknya seperti itulah ya guys ya. Karena kalau aku nyeritain tentang tutorial, kalian udah ngerti kalau kalian udah nonton video-video orang lain. Jadi kita cerita aja sekarang. Aku suka cerita guys sambil dibalut dengan mengerjakan tugas-tugas. Oh ya guys, ini dramanya di sini nih, dramanya. Jadi aku salah memasang rok dia kependekan. Ternyata yang bagian bawah kakinya itu panjang. Pertama-tama aku menginisiatifkan warna pink deh. Pitanya warna pink. Ikat pinggang pitanya juga warna pink. Karena nyambung kan, di atasnya juga ada bunga warna pink. Ini juga kertasnya soft pink. Tapi ternyata insting buketku berkata lain. Ini udah dilem loh padahal. Kalian bayangin deh, ngebongkar itu lebih sulit daripada ngebentuk dari awal. Mendingan ya daripada disuruh ngebongkar. Aku tuh mending bikin awal aja deh dari awal. Karena sepusing itu kalau kita ngebongkar. Walaupun cuman pita doang. Pusing banget tuh. Ini aku lama mikirnya. Tadi detik keberapa aku berubah pikiran yang jelas. Nah, kalau aku udah pegang pita warna lain itu aku sudah berubah pikiran. Roknya yang cuma satu nanti jadi nambah 2. Dan emang lebih cantik warna ini. Aduh, anakku gemai-gemai. Mau masuk rekaman. Aku rekod ada suara anakku, maaf ya guys ya. Kalau kalian nonton sampai menit ini harap bersabar. Tontonlah video yang kalian mau cari ilmunya. Emang agak susah nyari ilmu di video ini. Wong angle-nya aja salah. Kenapa aku tetap ngotot upload? Karena aku merasa entah suatu saat, entah tahun kapan, ini tahun 2024 bulan Maret, tanggal 31 Maret 2024 bulan puasa. Jadi kalau ada yang nonton di tahun masa depan, entah aku sendiri yang nonton mendengarkan suaraku, aku mengenang apa yang aku lakuin, karya-karyaku. Jadi aku makanya ya udah aku rekam aja, rar gitu rekamannya, raw apa rar, pokoknya mentah aja, tidak deskripsi, tidak terskrip, nggak ada skripnya. Bagus itu kalau orang bikin video tuh ada skrip ya, jadi jangan dicontoh. Aku ini suka memberi produk-produk yang mentah, rekamannya yang mentah, buat pembelajaran buat kita aja ya guys ya. Tuh
Nanti kalian nonton yang nggak betah nonton versi panjang ini 30 menit lebih, kalian nonton aja deh versi pendek. Aku bakal edit lagi nanti ya. Emang bakal kerja 2 kali tapi nggak apa-apa. Aku puas soalnya kalau kita bikin karya itu ada versi yang ini loh, nyatanya timelinenya ini kita garap segini. Nah, aku udah memasang rok yang kedua lapis atasnya, sehingga drama yang tadi akhirnya dapat solusi lah. Jangan sampai maksa pasang pita warna pink tapi jelek. Jadi pembuket itu harus peka terhadap padanan kayak gini nih. Hal sepele padahal guys, sepele banget. Tapi suka bikin kepikiran berapa hari. Bener apa bener? Bener lah kalau kalian pernah merasakannya. Kita itu kadang ya harga mahal itu kalau barangnya nggak bagus itu rasanya agak gimana gitu ngasihnya ke pembeli. Orang kan datang balik lagi ke kita itu karena kualitas. Mahal itu mereka nggak masalah kadang-kadang karena emang rezeki orang itu kan ada yang banyak gitu rezekinya dia. Jadi dia itu pengen yang bagus, dia pengen hatinya puas melihat barang ini dengan harga yang segini. Dan aku pun mengerti keadaannya itu, mengerti perasaannya seperti itu. Karena aku juga kayak gitu. Kadang kalau aku punya rezeki lebih, pengen dong barangnya sesuai dengan apa yang aku beli harganya. Jangan yang terlalu ini banget, harganya mahal tapi kualitasnya menyakiti, kan gimana gitu. Oke guys, nah ini udah di bagian memasang pita, udah part terakhir. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan job nggak jelasnya aku tentang kehidupan, tentang pembuketan, tentang usaha, proses-prosesnya. Walaupun aku nggak tahu bakal ada nggak yang mengambil hikmahnya, bakal ada nggak ya nonton sampai akhir. Tapi yang jelas semoga aja kalau kalian kebetulan nonton sampai akhir, ini jadi motivasi buat kalian yang mau usaha untuk lebih kuat lagi berjuangnya. Kesandung batu sedikit ya nggak apa-apa. Semua orang sukses besar itu biasanya berasal dari kesandung-kesandung kayak gitu. Nah, aku bukan kegeeran ya, tapi kalian pasti setuju kalau ini emang lebih baik daripada yang pink tadi. Karena emang aku melihatnya juga secantik itu. Dari pitanya aja udah beda cara aku bikinnya tuh. Kenapa beda? Karena untuk diameter yang ini aku lebih suka style membuat pitanya itu kayak, nanti lah aku bakal kasih tutorial. Next aku bakal kasih tutorial untuk pita yang untuk bentuk pink itu sudah ada tutorialnya. Cek aja di galeri di videonya aku ya guys ya. Ini udah selesai, dia udah nempel, udah aku rapiin, udah aku potong ujungnya tuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih yang udah order, makasih yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kalian usahanya laris manis, berkah selalu, amin. That's all for video panjangnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.